Tuhan pasti buka jalan, Pak Mardhani. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Tengah guyuran hujan dari tadi malam ya. Tengah malam tadi hujan mengguyur sangat deras di area Bekasi dan sekitarnya. Saya nggak tahu apakah di tempat Bapak Ibu juga turun hujan. Hujan deras banget dari tadi tengah malam ya. Iya. Luar biasa. Hujan berkat dicurahkan dari semua yang percaya ya. Ya kita juga Dia kebawa kita tidur nyenyak. Iya. Ya, saya Abuna berdoa tidak ada yang mengalami banjir ya ataupun bencana apapun ya, biarlah hujan ini memberikan rasa damai sejahtera. Amin. Mungkin untuk rekan-rekan yang mungkin kena dampak banjir ya, tetap sabar, tetap hati-hati. Kita juga yang nggak kena juga harus hati-hati ya Bapak Ibu. Ya kita juga prihatin dengan kejadian yang menimpa di kawasan gerbang tol Ciawi 2 ya kemarin pagi. Ternyata pada saat kita BW kejadian itu berlangsung ya, kecelakaan. Kita nanti mau doakan ya supaya apa yang terjadi kemarin itu juga menjadi catatan juga buat kita supaya kita hati-hati dalam segala perkara. Ya Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu bagaimana dan cara seperti apa Tuhan jemput kita. Biarlah kita bergegas untuk mempersiapkan diri. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Oke, mari kita satu di dalam doa. Para pemuji-pemuji Tuhan, Bapak Ibu worshipers, kita beri tepuk tangan juga sama-sama Bapak Ibu. Ya, sekarang sebutannya Bapak Ibu worshipers ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun dan menyertai kami dan memberikan kami hikmat. Engkau Allah yang inkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa kami di kayu salib, bangkit di hari ketiga mengalahkan maut, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang mau tetap percaya, setia, bekerja dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Pagi hari ini, saat ini kami percaya apapun keadaan kami total di dalam penyertaan Tuhan. Kami terlindungi di bawah payung kasih karunia Tuhan. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dengan pujian penyembahan kami percaya Engkau hadir, dan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka mujizat pasti terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, baik Bapak Ibu sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera naikkan sebuah pujian yang akan Abuna share berikut ini. Nyanyi ya Bapak Ibu ya di tempat Bapak Ibu masing-masing, oke? Karena kita semua pemuji-pemuji Tuhan. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, apa dapat aku menghitung
menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku dengar, lebih dari yang telah ku rindukan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, apa dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tiada yang dapat membuatku lebih berharga selain diri-Mu. Tiada yang dapat membuat hidupku lebih indah selain Kau Yesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah
dan lebih berharga. Lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sepakat katakan amin. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin dunia bisa janji ini, janji itu, ya kan? Ya, kalau dunia itu janjinya beda sama Tuhan ya Bapak Ibu. Makanya tidak ada yang bisa kita andalkan selain Dia yang memiliki dan menciptakan dunia ini dan yang akan juga memusnahkan dunia ini, karena Dia sang pemilik ya alam semesta, yaitu Tuhan Allah yang inkarnasi jadi manusia, yang berjanji menyertai kita yang percaya. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita nyembah, yang kita sembah gak janji untuk menyertai kita, berarti Dia gak setia. Tetapi hanya Yesus yang berjanji bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Karena Dia lahir sebagai sebutan Immanuel, Allah yang menyertai. Jadi Dia Allah Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan disembah dan dipercaya, karena Ia bertanggung jawab, saudara. Ya, sekalipun usia kita tidak ada yang, mungkin diantara kita mungkin ada yang gak nyampe sampai Tuhan datang gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga keturunan kita akan sampai di sana. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa kita semua harus memiliki pemahaman akan pribadi Allah, ya, Allah yang setia, Allah yang sejati, Allah yang heran. Namanya siapa Bapak Ibu di tempat kita masing-masing? Yesus Kristus. Oke, saat ini kita mau langsung belajar. Selanjutnya kita mau baca ya Bapak Ibu, karena cukup panjang. Jadi kita harus seringkas supaya ada makna yang tersingkap di balik ini semua. Ya, kita mau baca sama-sama di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu bisa catat di catatan Bapak Ibu yang biasa mencatat. Yang punya Alkitab jangan lupa untuk buka Alkitab. Yang nggak bisa baca Alkitab karena udah keburu kekecilan banget hurufnya, nggak masalah. Yang penting baca Alkitab. Oke. 1 Tawarikh pasal 9 ya Bapak Ibu terkasih. Kita mau baca daftar penduduk Yerusalem. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye, Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani dari keturunan Peres bin Yehuda, dan dari orang Shela ialah Asaya anak yang sulung dengan anak-anaknya, dari keturunan Zerah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawia bin Hasenuya, Yibnia bin Irham, Ela bin Uzi bin Mikhri, dan Mesulam bin Sefaka bin Rehuel bin Yibnia dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakhin,
Azaria bin Hilkiah bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yehoram bin Pasyur bin Malkia dan Masai bin Adiel bin Yahreza bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak 1.760 orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabia dari keturunan Merari, lalu Bakar, Heresh, Galal dan Matanya bin Mikha bin Zikri bin Asaf, serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun dan Berachya bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Perunggu-perunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebiasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah. Seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Zakaria bin Meselemnya adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matika, salah seorang Lewi, anak sulung Salum orang Korah itu mendapat tugas untuk tetap mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjutkan ke silsilah Saul ya, supaya sekalian. Walaupun kemarin sudah, tapi kita mau baca sebagaimana yang ditulis. Di Gibeon diam Bapak Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya Ma'akha. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gador, Ahio, Zakaria, dan Miklot. Miklot memperanakan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kish, Kish memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkiswa, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mikha. Anak Mikha ialah Piton, Melechtaria, dan Ahas. Ahas memperanakan Yaera. Yaera memperanakan Alemeth, Asmawet, dan Zimri. Zimri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel.
Azel mempunyai 6 orang anak dan inilah nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismail, Searia, Obaja dan Hanan. Itulah anak-anak Azel. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita dapat dan apa yang Roh Kudus singkapkan, seperti yang Abuna katakan tadi, kita nih nggak tahu kapan Tuhan panggil dan dengan cara apa. Jadi bukan berarti kita harus parno ya, lalu kemudian kalau naik mobil sekarang lihat-lihat depan dan lihat belakang terus, jadi kayak orang panik gitu ya. Jangan-jangan nanti ada truk odol yang nyosor dan lain sebagainya. Enggak. Yang harus dilakukan adalah apa? Kita berubah, Bapak Ibu. Berubah dari manusia lama jadi manusia baru. Perubahan manusia lama manusia baru ini bukan hanya tentang karakter saja, bukan hanya tentang dulu yang berdosa jadi tidak berdosa lagi. Karena manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Kita nggak boleh pungkiri itu. Berarti apa Bapak Ibu yang Roh Kudus singkapkan di sini? Bapak Ibu bisa lihat. Di sini dijelaskan semua siapa yang menjadi kepala puak, ya. Ini seperti ketua tim gitu loh. Ya, ketua ketemu komunitas-komunitas ya. Lalu kemudian ada yang jadi diaken, ada yang jadi usher kalau istilah zaman sekarang, ada yang jadi coaster ya di istilah zaman sekarang, ada yang jadi bagian tim multimedia, sound system, worship leader, singer, choir dan lain sebagainya. Sampai mungkin juru parkir. Kalau zaman sekarang ada ya, zaman dulu belum ada karena kan dulu markirin ontak sama kuda nggak seribet markirin mobil zaman sekarang ya. Oke, apa yang diingatkan? Selagi masih ada kesempatan, beri yang terbaik dalam hal mengerjakan pelayanan yang Tuhan berikan. Cuma itu yang Roh Kudus ingatkan untuk Abuna hari ini. Ini juga peringatan untuk Abuna juga. Ya, bahwa apapun yang terjadi, orang mau ngomong apa, pelayanan harus tetap jalan. Ya, sekalipun misalnya tidak ada dukungan baik secara moral, material, tetap harus jalan. Jangan pernah mundur dari apa yang sudah pernah kita lakukan dalam hal melayani Tuhan. Kenapa? Karena nanti begitu ada kejadian, kita belum siap, lalu Tuhan tanya, kenapa kamu mundur dari apa yang kupercayakan? Sama seperti halnya ketika kita punya pengerja atau misalnya kita punya staf di toko atau di kantor, lalu kemudian dia kayak lepasin tanggung jawab kita gitu aja gitu. Bahkan memang dia sepertinya tidak peduli, lalu tapi dia minta pesangon gitu. Ini sama aja dengan kehidupan orang percaya atau orang Kristen yang ibaratnya melepas tanggung jawab, maunya tahu beres tapi minta berkat. Kalau ada yang seperti ini, Abuna sarankan, yuk bertobat. Abuna tidak ada niat untuk membicarakan pribadi di luar dari Abuna loh. Kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang merasa, ya Abuna mohon maaf. Tapi Abuna bicara tentang diri Abuna sendiri dulu. Abuna pernah menjadi orang yang maunya minta berkat Tuhan. Terus kalau yang namanya pelayanan banyak banget alasan. Jauh lah, capek lah, inilah itulah. Dulu Abuna seperti itu. Baru nggak ada dukungan sedikit mundur. Baru nggak ada dukungan sedikit kesel. Nggak dihargai sedikit marah. Nggak dihormati sama orang ngambek. Kesel bawaannya. Tercoreng harga dirinya. Ya, itu Abuna dulu. Jadi sekali lagi 100% Abuna ngomong ini tidak menyindir siapapun. Bahkan tidak menyindir Abuni, tidak menyindir siapapun. Tetapi ini Abuna bicara mengenai diri Abuna sendiri. Dulu Abuna seperti itu. Ketika ada kejadian lalu Abuna baca ini, Abuna merasa malu. Kenapa? Harusnya gereja masa kini itu lebih hebat dari orang-orang ini. Karena orang-orang ini tuh tidak ada yang namanya fasilitas. Tapi Bapak Ibu bisa baca tadi, sampai nginep kalau perlu. Sedangkan kita kalau misalnya ke gereja, udah nanya, pulang jam berapa nih pastor? Misalnya gitu. Kita ngumpul sampai jam berapa nih kita nih? Harus buru-buru pulang. Bandingkan coba zaman dulu. Kalau perlu mereka nginep. Abuna bukan mengatakan bahwa kita harus nginep gitu. Ya. Bukan bicara mengenai kita harus nginep. Tapi lihat bagaimana mereka siap memberikan effort yang terbaik.
Lihat bagaimana bagi mereka adalah kesempatan untuk melayani adalah hal yang paling mereka hormati dan berharga. Mungkin ada yang berpikir, oh beda dong. Gak bisa disamakan dengan sekarang, ritme kerja, budaya dan sebagainya. Abuna bukan bicara mengenai perbedaan status, perbedaan abad dan juga perbedaan tradisi. Karena dari waktu ke waktu berdasarkan waktu yang berlaku, teknologi zaman dulu apa, zaman sekarang juga apa. Fungsinya sama. Contoh, zaman dulu onta dan kuda. Zaman sekarang apa? Mobil dan motor. Sama fungsinya sebagai alat transportasi. Zaman dulu malah lebih ribet, harus ngasih makan, jaga kesehatan. Zaman sekarang harusnya cuma tinggal datang ke dealer resmi atau dengan catatan kita samperin, kita bayar, yang ngurusin orang lain. Coba kalau zaman dulu nggak bisa kita suruh orang lain mungkin ya, karena kan nggak semua tahu ngurusin onta. Sama Bapak Ibu yang terkasih. Berapa banyak hari-hari ini orang tua maksudnya gini, saya tidak menyalahi tidak menyudutkan orang tua yang menggunakan jasa babysitter, enggak. Para babysitter itu harus diberkati. Abuna setuju. Tapi jangan sampai nanti kita tuh tidak tidak waspada gitu. Makanya screening untuk seseorang masuk, apalagi ngurusin anak-anak kita gitu ya, itu harus lebih detail. Gak bisa hanya dengan sekedar anggapan kita ini orangnya baik, oh tampangnya malaikat. Ya kalau tampangnya malaikat tapi ternyata kelakuannya malaikat pencabut nyawa, kan yang jadi korban anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kita harus screening sungguh-sungguh. Ini benar-benar orang yang takut akan Tuhan gak? Artinya bukan harus Kristen. Kenapa Abuna katakan demikian? Terkadang orang-orang Kristen malah gak takut sama Tuhan. Ya Abuna berharap yang mendengar ABW hari ini berubah menjadi takut akan Tuhan. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kita ngerti firman Tuhan, pekerjaan kita pun jadi terang. Apapun yang dipercayakan itu adalah pelayanan bagi Tuhan. Entah jadi babysitter kah, entah jadi satpam kah, entah jadi driver kah, entah jadi ojol kah, entah jadi pengawas gedung kah, entah jadi mandor kah, atau bahkan hanya sekedar ngebukain pintu ketika bos datang dan nutup pintu dan kunci pintu ketika bos mau pulang. Betul, harus nunggu lama-lama. Killing time-nya itu loh Abuna. Aduh, ya namanya wong kecil, kerjaannya harus kayak gini. Menurut Abuna Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita memandang rendah apa yang Tuhan percayakan buat kita. Ini bukan bicara tentang pelayanan di gereja saja Bapak Ibu, tapi pelayanan bagi segala hal. Tadi malam Abuna syuting di Cahaya Bagi Negeri bicara tentang peranan orang tua. Banyak orang tua yang hanya berpikir ya, rata-rata ada yang berpikir begini, udah lahirin anak, kan udah ngandung, sakit nih, ngelahirin anak, ngasih makan, ngasih sekolah, akhirnya nikah beres ya. Ternyata nggak cukup seperti itu Bapak Ibu. Kita itu harus tahu tahapan-tahapannya. Tahapan pertama 0 sampai 6 tahun itu apa, 7 sampai sekian tahun itu apa, 13 tahun sampai ini itu apa. Sampai akhirnya kita menjadi sahabat dan mentor buat mereka. Tapi mentor itu harus berjalan dari awal. Ya, kadang-kadang kita kan salah kaprah dan keliru. Nanti Bapak Ibu bisa tonton, saksikan ulang di YouTube Cahaya Bagi Negeri. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe di BW. Jangan lupa kalau mau subscribe di channel sana juga boleh. Karena jadi berkat buat mereka juga. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita ini kalau nggak menganggap dan memandang apa yang ada dalam diri kita itu sebuah pelayanan buat Tuhan, maka kita mulai memisahkan, oh ini buat Tuhan, ini buat dunia. Dan menurut firman Tuhan itu keliru. Kenapa? Karena kita bisa lihat semua orang dicatat di sini, mereka dedikasinya luar biasa, tinggi untuk apa yang mereka kerjakan.
Bahkan sampai Imam Lewi pun, suku Lewi pun dikatakan mereka tidak ikut sibuk karena mereka sibuk sendiri dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita bayangkan setiap orang itu fokus dalam mengerjakan apapun. Nah, sedangkan sekarang ya Abuna pribadi ya, Abuna ngalamin tuh. Dari yang awalnya berangkat dulu pertama kali pelayanan di daerah Taman Anggrek. Rajin sampai akhirnya suka terlambat. Terus kemudian akhirnya yang awalnya suka ngangkat barang akhirnya nyuruh orang. Terus orang yang dibantu harusnya melihat pembelajaran bahwa oh leader saya aja ngangkat barang. Masa saya nggak ngangkat barang? Tapi justru malah orang yang ngelihat saya dan Abuni ngangkat barang malah tetap angkat-angkat kaki. Malah tetap santai-santai gitu. Malu harusnya kita dengan orang-orang ini. Yang zaman dulu itu belum ada fasilitas. Yang zaman dulu itu kesana kemari menggunakan kasut seadanya. Jangan lupa mereka baru pulang loh dari pembuangan di Babel. Berarti mereka baru hancur lebur hidupnya. Ingat ada kata awam di sana. Berarti orang yang gak ngerti apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat ini, terkadang ada sebuah penilaian muncul di dalam diri kita. Lebih baik mempekerjakan orang yang awam daripada orang yang punya talenta. Karena apa? Orang yang punya talenta, punya skill, kadang-kadang belum apa-apa udah masang tarif. Belum apa-apa udah nanya kapan pulang. Belum apa-apa udah minta ini, minta itu. Tapi kalau orang awam, dia pasti akan mengerjakan segala sesuatu. Ya, Abuna berharap kita semua tetap jadi orang awam lah. Karena tercatat kok, hanya orang awam yang punya dedikasi tinggi dalam pelayanan. Sekalipun engkau awam sebagai istri, biarlah demikian. Sekalipun engkau awam sebagai suami, biarlah demikian. Ya. Sekalipun engkau awam sebagai pemusik, engkau awam sebagai usher, biarlah demikian. Lebih baik awam secara manusia, tetapi effort, dedikasi, dan etos pelayanannya dan kerjanya itu profesional. Daripada secara manusia profesional, tetapi etos kerjanya, dedikasinya, dan effortnya itu awam. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau memang hari ini apa yang Abuna sampaikan bisa menjadi teguran, besok jangan ngambek terlebih lu nggak datang lagi ke BW gitu ya Bapak Ibu. Kalau seandainya ada. Karena sayang, karena ini bukan tentang menyinggung Bapak Ibu. Kalau misalnya ada firman Tuhan, Abuna ini kalau ngomong nggak mikir perasaan. Saya kan nggak ngerti perasaan Bapak Ibu apa dan kondisi Bapak Ibu sama nggak dengan Abuna. Makanya Abuna selalu bilang ini tentang Abuna loh dulu. Karena apa saudara? Karena menjadi hamba Tuhan pun juga harus menjadi hamba Tuhan yang awam supaya effortnya tetap gede, etosnya, kerjanya, pelayanan juga tetap baik. Kualitasnya tetap terjaga. Ini juga menjadi pembelajaran buat Abuna. Sebagai seorang gembala, sebagai kepala keluarga. Terkadang kita sibuk dengan apa yang dipandang orang. Supaya kelihatan wah. Padahal ternyata kenyataannya wadaw. Lebih baik orang anggap wadaw banget nih. Tapi ternyata isinya wah. Makanya Bapak Ibu pagi ini Abuna dapat di 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berbunyi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan satu lagi, di 1 Petrus 4 ayat 11.
Ya, 1 Petrus 4 ayat 11. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 tercatat demikian. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Sebelum kita menerima berkat, kita mau mendoakan dulu pokok doa yang sudah masuk. Mari kita doakan Pak Mardani dan Bu Sekar yang masih tinggal di Bekasi untuk jaga ibu mertua, untuk ibunya kandungnya. Tetapi Pak Mardani akan kembali ke Medan dengan pesawat jam 12 siang. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Kami mendoakan Pak Mardani, inilah pelayanan kami. Ketika mendoakan orang lain, saudara seiman, pelayanan kami harus dengan etos yang baik. Harus dengan effort yang benar. Harus dengan niat yang tulus. Mungkin kami hanya sekedar dukungan doa. Begitu awam di mata dunia. Tetapi kalau kami sepakat dengan surga, maka yang didoakan kami juga menerima kuasa. Kami pun yang mendoakan juga mendapatkan kuasa. Untuk itu kami mau mendoakan Pak Mardani tiba di Medan dengan selamat. Kami serahkan perjalanannya ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu nyata dan sempurna untuk beliau. Engkau juga menyertai Ibu Sekar dan ibu kandungnya agar tetap dalam keadaan baik. Ibu kandungnya tetap kuat dan sehat. Seluruh anak, keluarga, menantu, cucu yang bisa hadir, mereka semua juga melayani dengan penuh sukacita. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jeripayah kami baik dalam mempersiapkan alat-alat kantor, membuka pintu kantor, menyambut atasan, mempersiapkan semua perawati dan properti yang dibawa oleh suami kami, melakukan pekerjaan rumah tangga, bahkan sampai nanti hari Minggu melakukan tanggung jawab pelayanan di gereja. Kalau selama ini kami mudah sekali goyah, mudah sekali marah, mudah cemburu, mudah kesal, mudah untuk menarik diri, hamba perkatakan semua intimidasi dan tipu daya iblis itu dipatahkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa kami semua dibenarkan oleh firman Tuhan hari ini. Kalau Engkau menugaskan kami, biarlah tugas itu kami kerjakan dengan benar, gentar dan takut akan Tuhan. Karena jeripayah kami dalam hal itu tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Bagi engkau yang sedang menemani orang sakit, doakanlah yang sakit. Dengan segala keteguhan dan ketulusanmu, maka doamu akan berkuasa. Nama Tuhan Yesus akan menjadi dasar kekuatan doamu. Perkatakan selalu, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Maka yang sakit engkau pasti disembuhkan. Engkau yang berbeban berat, jangan melarikan diri dan menarik diri dari pelayanan dan dari Tuhan. Tapi justru engkau harus melekat di dalamnya. Engkau sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmurmu. Dialah penolong sejatimu. Di dalam Yesus ada kekuatan yang baru. Dan engkau yang sedang mengalami beban keuangan, jangan khawatir. Karena Tuhan Allah akan mencukupi dan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan pernah menjauh daripada Tuhan Yesus sebagai pokok berkat dan sumber berkat itu. Demikianlah berkat Allah yang dijanjikan kepada Abraham. Karena kita satu di dalam Kristus. Satu Tuhan, satu Allah. Satu keturunan dari Abraham, maka kita pun berhak untuk mendapatkan janji itu. Di tahun ini sebagai tahun dengan berkat-berkat yang ajaib. Spectacular blessings. A year of spectacular blessing.
Allah berfirman bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu pembenaran, kebenaran, dan keselamatan kekal, dan jalan keluar yang benar dan terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat sorgawi menyertaimu senantiasa. Haleluya. Amin. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama Siap. Bapak Mardani. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Terima kasih Abuna. Terima kasih, Abuna. Abuna. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bunda. Amin. Tuhannya Bapak Ibu. Terima. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kalau melangkah hati-hati ya. Kalau ada genangan air jangan dilewatin. Kalau Anda pakai motor, pakai mobil. Kenapa Abuna ngomong begini? Kemarin semalam waktu pulang dari Cikarang dari CBN itu Abuna ngelihat dengan mata kepala Abuna sendiri. Yang namanya motor nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi tiba-tiba jatuh sendiri. Kasihan deh. Karena apa? Karena dia pelan tapi dia hajar yang namanya genangan air itu. Ternyata genangan air itu tuh bolong. Memang tidak besar. Tapi iya lubang, jadi begini gitu, melenting gini ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu jalan ya. Mungkin Bapak Ibu ingin, aku ingin seperti Petrus berjalan di atas genangan air. Ya tapi jangan ya Bapak Ibu. Lebih baik kalau mau seperti Petrus nanti kalau kita datang ke Holy Land lagi. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Doa kami menyertai Bapak Ibu selalu. Ya, tetap sehat. Sampai jumpa besok ya. Shalom. Bye. Semuanya Bapak Ibu, besok kita ketemu lagi. Yes. Amin. Bye. Dadah. Bunda. Jangan terlalu jauh spasinya.